Najwa Safira. Aku Anissa Oktaviani yang biasa dipanggil Salwa. Dan aku Soaimatul Arwania atau bisa kalian panggil Ima. Dan ini adalah tamu spesial kita hari ini. Ya, tamu spesial. Halo teman-teman, kenalin aku Fajri Maulana. Saya aku pemenang Duta Genre atau Generasi Berencana di tahun 2022 di Desa Kulu, Kecamatan Dempet, dan sebagai first runner-up Duta Genre Putra Kabupaten Demak tahun 2022. Halo teman-teman semuanya. Kita dapat kesempatan kali ini pun juga sangat beruntung, guys. Sangat-sangat beruntung. Dan di sini kita bakal gosip genre ya, atau generasi berencana, bukan gosipin tentang Jadi materi yang kita bahas untuk mengenai genre, seputar genre kayak HIV, gizi, terus Nafsa. nafsa, ada fungsi keluarga juga. Sebelumnya dari banyaknya question box yang ditanyain sama teman-teman tuh banyak tuh yang bilang kalau apa sih itu isi piringku ya? Kalau menurutku ya isi piringku. Nah, isi piringku berarti isi yang ada di piring kita gitu. Jadi di sini sesuai dengan programnya dari banyaknya pemerintah untuk menggalakkan stunting ya. Dengan adanya tujuan isi piringku ini, jadi masyarakat lebih bisa untuk menjaga adanya stunting. Dia tidak akan terkena dengan stunting gitu ya. Terus di isi piringku ini nggak cuma banyak nasi, lauknya dikit, bukan ya. Tapi di sini isi piringku adalah 50 bagi 50. Nah, 50 sebelah kanan itu ada karbohidrat sama sayuran ya. Yang 50 kiri itu ada kayak protein dan buah-buahan gitu. Jadi porsinya itu 30% itu karbohidrat, 30% itu protein, dan 20%-nya buah-buahan, dan 20%-nya juga sayuran gitu. Dengan diimbangi kita juga harus menggunakan pola hidup sehat ya, seperti sebelum makan kita harus mencuci tangan, terus kita harus sering-sering minum air putih. Ya maaf ya, ini nggak jadi. Maaf banget. Terus kita juga selain makan yang bergizi, kita juga harus diimbangi dengan olahraga agar stunting tidak menyerang di tubuh kita gitu. Kalau menurut kalian nih gimana? Kalau isi piringku tuh kayak apa? Bener banget seperti yang dikatakan Ima. Kalau menurut aku sih kurang lebih sama ya, kayak 4 sehat 5 sempurna. Tapi itu kayak bahasa yang zaman dulu. Sekarang tuh zamannya ganti sama isi piring. Wah, Lebih bergizi dan lebih tahu porsinya tuh apa. isi piringku kan Iya. untuk yang terbaru. Kalau 4 sehat 5 sempurna itu kan yang lama Iya, gitu. yang lama. Apa kayak Belum modern. Izin menambah juga, kan isi piringku yang waktu dulu yang sesuai Mbak Safira bilang, kan itu kan 4 sehat 5 sempurna, yang dulu dimana karbohidrat harus lebih banyak daripada protein dan vitamin lainnya. Nah, untuk di isi piringku kali ini kita mengutamakan protein daripada karbohidratnya. jadi soalnya kalau menurut penelitian itu juga bilang kalau misalkan tuh karbohidrat kan ada kayak nasi gitu kan. Nasi itu sebenarnya di dalamnya tuh ada kandungan gula gitu. Jadi kalau kita makan nasi pas panas gitu, itu nggak dianjurkan ya bagi orang yang punya diabetes gitu, soalnya kandungan gulanya masih tinggi. Jadi dia ketika makan nasi putih itu harus saat keadaan yang udah lama, udah dingin. Kalau masalah Mas Juta ini dia jawaban verifikasi guys. Verifikasi ahli. Ahli yang salah. Oke, kita coba jelasin ya teman-teman semuanya. Hampir seluruhnya sudah benar banget. 4 sehat 5 sempurna sama isi piringku. Jadi BKBN itu menurutkan isi piringku itu juga untuk menekan angka stunting. Karena di Indonesia sendiri pemerintah sangat menggenjot bagaimana nih si stunting ini bisa turun, gimana caranya. Pemerintah keluarin yang namanya isi piringku. Kalau kita dulu SD itu namanya kan 4 hampir sama. Kalau BKKBN tahun ini menentukan yang namanya isi piringku. Isi piringku tentunya di dalam piring ya, di dalam baskom. Itu namanya isi baskom, beda lagi ya Kak. Kayak yang ada tepung tuh. Oh iya. Ada lagi tuh yang variasinya tepung. Jadi apa beda ini sama seperti yang dimasak. Gimana ya?
isi piringku. Di dalamnya terdapat 4 komponen ya tentunya. Yang pertama itu tadi ada makanan pokok atau nasi. Terus ada lauk pauk. Takanannya berapa sih Kak? Bener banget tadi 30% untuk isi nasi, terus 30 protein, dan sisanya sayur-sayuran sama buah. Sama minum air putih juga ya teman-teman. Karena kalau kita minum air putih setelah makan makanan sesuai isi piringku, itu akan memudah berkumpul karena makanan daripada kita minum kopi. Ya maaf ya, asli kan ya maaf ya Mas. Ambil dosis gak apa-apa ya. Jadi isi piringku yang kita bawa dari bekal ini ya bekal sendiri, akal sendiri. Ini masak sendiri atau beli ya Kak? Ya masak sendiri dong tentunya biar sehat dan higienis. Jadi di sini ada isi piringku ya teman-teman yang sehat. Yang 30% itu ada nasi sama protein dan tual. Dan 20%-nya ada sayur dan buah. Jadi isi piringku itu bisa mencegah terjadinya stunting guys. Karena kalau isi piring itu kayak kita tuh bisa benar-benar menjaga pola makan kita yang baik, yang benar dan yang bergizi. Oh ya, dan jangan lupa juga minum obat atau pil tablet Tablet darah guys. Ya gak apa-apa, ya gak apa-apa. Dan jangan lupa bagi remaja minum obat tablet darah untuk mengurangi angka stunting guys. Karena anemia karena stunting itu masih banyak ya kita ya. Ya, terutama pada remaja perempuan ya. Biasanya kalau di sekolah harusnya ada kan? Setiap hari. Kita jadi PKRS sama di satu rumah setiap Jumat ada memberikan tablet tambah dari buat Putri. yang putra gitu ya. Oke. Dan teman-teman sudah minum tablet tambahan darah? Oh iya, tentunya sudah. Diminum ya, jangan sampai dibuang. Oh iya, ini tidak. Nah, untuk para remaja ini kita yang pengen sih apa namanya untuk mencegah stunting. Nah, kita bisa memulai dari diri kita sendiri yaitu bawa bekal dari rumah. Ya, soalnya kalau bawa bekal dari rumah itu lebih sehat ya Kak. Ya, dan Minyaknya juga. dan udah terjamin kehigienisannya ya guys. Higienis gitu. Dan juga Tuh, lebih hemat ya teman-teman, bisa menabung gitu karena menambah bekal. Bagaimana teman-teman semuanya? Kalau makan di rumah sudah sesuai isi piring dulu. Sudah. Ya sudah. Biasanya Benahi sih. biasanya jajannya apa ini? Biasanya di yang junk food ya. Suka sebelah? Suka. ya Boleh sih sebenarnya, Boleh tapi tapi jangan sering-sering. ya, kurangi ya teman-teman ya. ya apalagi konsumsinya Kak. Tapi jangan lupa ya, makan mie sama makan nasi itu nggak boleh. Dijadiin satu tuh nggak boleh. Dulu kita waktu SD, guru kita bilangnya Pak sehat, sempurna. KBN sekarang agar menekan stunting nih. Kira-kira tadi kita stunting terus, ada yang tahu nggak ini apa itu stunting? Jadi stunting itu merupakan kondisi gagal tumbuh atau kekurangan gizi kronis pada balita pada 1000 hari pertama kehidupan dan terjadi sejak di dalam kandungan ya teman-teman. Jadi setelah balita tumbuh 2 tahun itu kita perbaiki atau penyembuhan stunting itu tidak bisa karena itu sudah kemampuan otak sudah terbentuk ya. Karena kalau teman-teman yang normal kan, yang gak stunting kan volume otaknya lebih besar ya daripada anak yang stunting. Ini sudah berpengaruh terhadap kemampuan kognitif atau kecerdasan anak tersebut. Jadi bagi para remaja putri ini jangan lupa tadi apa Kak? Minum tablet tambah darah. Agar terhindar dari anemia dan juga mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Jangan lupa nih bagi teman-teman yang mager jangan segan untuk aktivitas fisik ya, olahraga seperti seminggu sekali deh, nggak apa-apa. Kalau biasanya hari Senin sampai Jumat kan sibuk dengan kesibukannya masing-masing, kan ada hari weekend ya buat aktivitas fisik. Jadi weekend
itu melalui 12 daerah dengan kondisi stunting yang cukup tinggi, termasuk di Jawa Tengah. Dan pemerintah atau BKKBN meluncurkan program yang namanya Ini Genting. Implementasinya genre cegah stunting. Di Ini Genting teman-teman terdapat beberapa materi genre tentunya, dan di BKBN menargetkan di tahun 2024 itu stunting di Indonesia dapat turun menjadi 14%. Di Kabupaten Demak akhir-akhir ini terjadi penurunan sangat drastis sekitar 9% ya, dan itu menjadi peringkat pertama di Jawa Tengah dengan kondisi stunting yang cukup turun secara drastis. Tepuk tangan teman-teman. Dan kalau di Jawa Tengah tertinggi itu Kota Semarang, karena kota ya berbeda dengan kabupaten. Kota Semarang turun sekitar 10%, disusul Kabupaten Demak 9%. Dan uniknya lagi nih teman-teman, di Kabupaten Demak itu anggaran APBDes di setiap desa-desa itu, di setiap desa masing-masing itu stunting itu dijadikan sebagai prioritas untuk mengentaskan yang namanya stunting. Kalau di Kota Semarang itu full dari APBD pemerintah Kota Semarang, anggaran yang diluncurkan pemerintah untuk menangani berbagai persoalan yang termasuk stunting. Wah, ternyata di Demak masyarakatnya sudah aware tentang stunting ya Kak ya? Belum sih. PR tugas kita bersama ya sebagai masyarakat dan juga pemerintah bergerak bersama untuk menyongsong kehidupan remaja generasi penerus bangsa ini agar menjadi lebih baik, karena kita nanti yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa ini teman-teman. Oke. Kurang lebihnya kita minta maaf, mungkin sampai sini aja karena Durasi udah maghrib Iya, juga. mari kurang durasi. Gosipnya nanti lagi. Gosipnya nanti lagi. Ya, kita ketemu di selanjutnya gosip ya. Ya. Gosip. Biar semangat, kita tutup dengan salam genre. Ayo kita dipandu dengan Mas Fajar. Oke, yuk yang semangat ya teman-teman semuanya. Oke. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.